told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini yang bakal kita tunjukin ke kalian adalah edisi terbaru dari Mitsubishi Xpander Cross. Edisi terbaru di tahun 2022 yang pastinya mobil ini akan menjadi tantangan berat lagi, lebih berat lagi dari edisi sebelumnya bagi Toyota Rush atau mobil-mobil low SUV lainnya. Nah, seperti apa Mitsubishi Xpander Cross? Kali ini yang akan kita tunjukkan adalah Mitsubishi Xpander Cross yang warna grey. So, simak ulasan kita nyampe selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, gambar jempol ke atas, dan bagikan video kita kemana-mana melalui media sosial kalian. Nah, ini adalah Mitsubishi Xpander Cross edisi terbaru warna grey di tahun 2022 ini. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a dis. Nah bosku, kali ini yang ada depan kita adalah Mitsubishi Xpander Cross edisi terbaru di tahun 2022. Edisi facelift kembali dari sisi eksterior. Kita tahu sebelumnya bahwa Mitsubishi Xpander Cross yang edisi lama, nggak tahu di sini, masih ada unitnya yang edisi lama yang ada di sana, yang ini edisi terbaru. Dan untuk yang edisi lama, edisi yang terbaru ini faceliftnya di sisi eksterior. Edisi sebelumnya hanya facelift di sisi interior. Nah, sekarang karena kita udah berhadapan langsung sama mobilnya, apa yang unik yang akan kita bahas pada bagian eksterior mobil ini termasuk nanti di interiornya. Untuk yang ada depan kita kali ini adalah yang warna grey, dan ini adalah warna yang cukup elegan menurut saya yang ada di mobil khususnya Mitsubishi Xpander. Ada 3 warna yang ada di sini, ada grey, ada putih, dengan yang silver sana. Nah, untuk Mitsubishi Xpander Cross edisi terbaru di tahun 2022 hanya ada 2 varian, yaitu varian automatic dengan varian manual. Untuk yang varian automatic mengambil basis daripada Mitsubishi Xpander Cross Premium Package. Sayangnya di luarnya sini di bagian kap mesinnya tidak ada lagi hood emblem. Kalian bisa tambahkan sendiri dengan membeli aksesorisnya. Nah, yang berubah kita tahu bahwa untuk yang lama itu nggak seperti ini. Ini mengikuti lampu terbaru daripada Mitsubishi Xpander Ultimate yang ada di bagian sana. Kalian pasti sudah tahu. Dalam sini positioning lamp, lalu kemudian ada lampu sen di bagian sini. Dan untuk headlampnya itu menggunakan proyektor 3 titik sama seperti yang Mitsubishi Xpander edisi facelift terakhir. Ini lampu utamanya jarak jauh dan lampu dekatnya kalau nggak salah di sini. Nah, di bagian bawah sini nggak ada, hanya ada reflektor. Lalu kemudian paling bawah ini yang menarik bos. Di paling bawah ini, kalau kita lihat housingnya, ini kok mirip-mirip Ford ya. Kalau kita lihat ya, kalau saya lihat mirip-mirip Ford. Menurut kalian gimana? Kayak Ford F150 kalau nggak salah yang double cabinnya bagian bawahnya kayak gini. Bentuknya mengotak-ngotak kayak gini. Nah, mirip-mirip kelihatannya menurut saya. Dan untuk bagian fog lamp-nya dia udah pakai fog lamp dengan material yang proyektor kalau kita lihat, dengan housing warna silver yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih keren. Nah, untuk bagian mukanya mobil ini jadi kelihatan lebih tegas, lebih garang lagi, lebih mengotak lagi, karena di bagian atas ini untuk si garis dynamic shield-nya yang di sini agak landai turun ke bawah, lalu kemudian flat turun ke bawah di sini, lalu kemudian agak landai lagi dan rata ke dalam. Ini membuat bagian mobil ini jadi kelihatan lebih kotak. Apalagi kalau kita lihat dari samping sini nih, ini vertikal, sangat vertikal naik ke atas, sama seperti yang di garis dynamic shield-nya. Itu yang membuat mobil ini keren. Sekalipun menurut saya yang agak kurang adalah mungkin ini balik lagi ke selera ya. Kalau kita lihat mobil ini jadi kelihatan lebih, dagunya kayak kelihatan lebih manjang, lebih menjulur ke depan. Jadi kayak mobil SUV, mini SUV atau low SUV yang dagumen gitu. Nah, yang menarik lagi untuk yang kasta paling tingginya, yang Matic, sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi ada kameranya di sini, lalu kemudian nanti kita tunjukin di samping.
Nah, untuk bagian atasnya sini, untuk grillnya dibikin dengan warna black glossy, perpaduan dengan warna black dove di bagian dalamnya, dan ini membuat, menurut kalian gimana nih? Kalau kita lihat dari sini, keren nggak bosku? Menurut saya keren, kalian bisa berpendapat di kolom komentar yang ada di bawah. Untuk front under garnishnya tetap warnanya silver kayak gitu, dengan material, dengan lekukan atau bentuk bodi yang lebih mengotak-mengotak sama dengan konsep yang disematkan pada bagian muka mobil ini. Nah, untuk kap mesinnya kurang lebih masih sama dengan Expander Ultimate ya. Tapi beda dengan Expander yang sebelumnya kalau nggak salah, Expander Cross sebelumnya. Nah, terus kacanya sama, masih ukurannya masih cukup besar. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Untuk bagian samping ini, kalau dulu offsetnya agak membul ke dalam, keluhannya Mitsubishi Expander Cross, sebenarnya memang ini masih agak membul ke dalam dengan tambahan over fender ini, tapi nggak setebal over fender di Expander Cross yang edisi sebelumnya. Ini jadi kelihatan lebih tipis, tetap agak masuk ke dalam bannya, tapi kalau kalian mau tambahkan spacer, dia akan lebih keluar lagi dan akan lebih maco lagi kelihatannya. Untuk velgnya, dia pakai velg dual tone, warnanya abu-abu kayak gini, atau ya kayak gunmetal gitu, perpaduan dengan warna silver, dan bagian dalamnya pasti remnya udah pakai cakram. Shock breakernya, masih shock breaker ala Pajero yang super tough dan nggak limbung itu. Nah, itu yang enak di mobil ini. Cover spionnya sewarna dengan bodi, disematkan lampu sein pula di situ. Lalu kemudian di bagian bawah sini, ini dia kameranya bos, kelihatan gak sih? Kamera di sini. Nah, ini kamera sampingnya, di bagian sebelah kiri juga ada. Untuk side skirtnya, dia nggak lagi lebay kayak edisi sebelumnya yang terlalu mengotak-mengotak. Di sini dibikin lebih minimalis. Lebih slim juga kalau kita lihat dengan perpaduan warna black dove dengan warna silver yang glossy kayak gini. Ya kalau yang dove kayak gini sih wajar ya, karena kan kalau misalkan ada stone chip atau lemparan batu, apalagi kalau misalkan bannya dia agak keluarkan sedikit, pasti akan kena ke bagian-bagian sini. Nah, ini ya harusnya sih nggak masalah. Nah, terus untuk handle pintunya sewarna dengan bodi, garis jendelanya pakai yang chrome kayak gini, jadi kelihatan lebih mewah. Di atas untuk roof railnya, kalau yang sebelumnya itu warnanya silver, ini dibikin warna hitam bosku. Ini yang termasuk keren juga menurut saya. Harusnya yang di bawah ini pakai black glossy juga supaya lebih garang lagi. Nah, di bagian sini handle pintunya sama. Terus untuk belakangnya masih menggunakan tromol, belum menggunakan cakram. Nah, di bagian dalam ini shock breakernya yang membuat peredaman mobil ini jadi lebih maksimal lagi. Terus di bagian belakang, di atas sama masih ada high mount lamp, shark fin antena, lalu kemudian defogger belakang juga masih ada, kaca filmnya udah pakai V-coil, lalu kemudian untuk lampu belakangnya sudah menggunakan lampu belakang yang sama dengan Mitsubishi Expander, lampu remnya di sini, lampu malamnya atau di positioning lampnya termasuk di bagian sini, lalu kemudian ini lampu mundur dan lampu seinnya ada di bagian dalam sini. Nah, terus untuk bagian belakang ini juga yang kelihatan keren menurut saya. Nah, nih mirip-mirip Ford lagi nih kalau kita lihat, hampir mirip motifnya dengan yang ada di bagian depan. Nah, di bagian belakang nggak ada fog lamp, yang ada di bagian bawah sini hanya reflektor. Lalu kemudian ada 2 sensor parkir di bagian belakang, hanya ada 2 sensor parkir di bagian belakang, dan tetap pastinya ada kamera mundur di bagian belakang karena mobil ini udah support 360. Nah, untuk font Mitsubishi Expander Cross-nya juga beda dengan Expander Cross sebelumnya. Ini lebih pipih, ya senada dengan desain bodi mobil ini untuk edisi terbaru nih. Nah, seperti itu untuk sisi eksterior. Sekarang kita intip di dalamnya. Dia nggak pakai tuas lagi, pakai tombol sama kayak Expander yang lainnya yang non-cross. Untuk kargo atau akomodasi sama seperti Expander Cross sebelumnya, nggak ada perbedaan. Untuk konfigurasi joknya juga sama. Ini ditarik ke atas untuk pelipatan ke depannya, dan ini kalau misalkan kita lipat kayak gini dia bener-bener rata lantai. Nah, kayak gini dia bener-bener rata lantai ke depan. Yang beda, seingat saya yang beda adalah, kalau nggak salah sebelumnya nggak ada, saya yang salah ya, seingat saya nggak ada ini cup holder di edisi sebelumnya. Nanti kita tunjukin yang ada di Expander Cross edisi sebelumnya. Nah, di atas ini tempat buat naruh handphone. Sini ada cup holder, bottle holder sih bisa juga. Di sini juga sama, tapi di situ ada tambahan power outlet-nya. Nah, itu yang ada di bagian kargo. Nggak ada yang beda dari edisi sebelumnya. Terus di bagian tengah, yang jelas, karena hanya ada 2 varian sekarang, maka varian automatic ini yang dapat jok kulit bosku. Nah, yang manual itu joknya masih pakai yang fabric tapi warna hitam. Nah,
Emang nggak ada sih sebelumnya Expander Cross yang interiornya warna beige, kecuali yang Expander Ultimate. Nah ini joknya masih sama dengan edisi sebelumnya. Lalu kemudian ini pelipatannya sama, one touch tumble juga, dan di bagian bawah sini tetap ada cup holder dipertahankan yang memanjang ke depan. Jadi even di sini diisi botol, tangan kita masih bisa nyender di sisi kiri dan kanan. Kalau kita nggak butuh nggak ada orang di tengah, itu bisa dipakai. Kalau ada orang tengah bisa ditegakkan. Nah sama di bagian sini juga tetap ada USB slot Type C dengan Type A. Di atas juga masih sama dengan Expander sebelumnya untuk pengaturan AC-nya. Lalu kemudian kita ke sisi paling depan sekarang nih. Untuk yang depan, trim pintunya sama, materialnya juga sama, joknya juga sama persis. Nggak ada perbedaan, nggak ada pengaturan elektris sebagai tambahan fitur, itu nggak ada. Dan ini pengaturan high adjusternya. By the way, untuk harganya, cicilannya, dan seterusnya kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di layar video ini atau klik link WA yang ada di deskripsi. Sekarang kita duduk di atas mobil ini, dan yang berbeda sekali lagi adalah si setir mobil ini yang menggunakan setir Pajero Sport. Lengkap dengan cruise control, persis yang ada di Pajero Sport Dakar 4x2, tapi belum adaptif. Nah di bagian sebelah kiri audio switch steering, lalu kemudian entertainment, ngangkat tutup telepon di bagian sebelah kanan. Kamera 360-nya nggak di sini. Nah, nggak di sini. Nggak tahu di aksesnya dari mana tuh kamera 360. Maybe di head unit. Nah, terus untuk transmisinya masih menggunakan CVT, udah parking brake elektrik dengan auto hold. Di bagian bawah sini ada wireless charging sebagai tambahan feature. Head unitnya masih ukurannya besar, di sini masih sama, di bagian tengahnya juga masih sama. Tempat penyimpanan di bagian sebelah kiri juga masih sama, nggak ada perbedaan. AC-nya masih sama dengan edisi sebelumnya. Lampu baca juga kurang lebih masih sama. Dan ini sun visor, vanity mirror. Bagian kanan sun visor hanya car holder, nggak ada vanity mirrornya. Nah, untuk yang cluster meternya udah pakai digital cluster meter, nggak sama seperti edisi sebelumnya. Yang ini mirip-mirip dengan yang ada di Pajero Sport juga untuk cluster meternya. Setirnya bisa maju mundur, naik turun, pastinya bosku. Mantap banget. Dan ini transmisinya otomatis. Di bagian bawah sini nggak ada lagi auto start stop engine pada saat lagi di lampu merah dan mobilnya berhenti total. Dan akinya kembali mengecil mobil ini. Oh ya, mobil ini ada tambahan Active Yaw Control sebagai tambahan fitur yang ada di edisi terbaru si Mitsubishi Expander Cross edisi terbaru ini. Nah, by the way, itu yang bisa kita update bosku. Untuk kesempatan kali ini, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di WA atau silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.